Padahal lihatnya kalau kepengen sedekah yang bermanfaat untuk kita, mestinya itu jangan mikirin manfaat untuk orang lain. Tapi mikir kita sedekah itu bagaimana sedekah kita itu manfaat untuk kita. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Itu jadi jawab Gusti Allah menjelaskannya. Kenapa? Yunus, kok banyak orang yang puasa tapi kok nol? Kenapa? Dia toat, menjalankan puasa itu toat. Orang haji itu toat. Orang sedekah itu toat. Orang melakukan zakat itu toat. Tapi kenapa sebanyak itu orang melakukan ibadah tapi hasilnya zero? La yu'assiruna alai syai'an, kata Imam Ghazali. Ini Yunus. Makanya kau nek sembahyang dasari dengan sabar, rito. Terus kau nek puasa, jangan cuma tinggal mangan, tinggal minum rokok. Tapi puasalah dari angkul lisuin, dari setiap perkara yang buruk. Benar kan? Waj'al sodakotaka kafal ada. Terus nekon sedekah itu toat. Tapi sedekah yang paling bagus yang akan memberikan pengaruh adalah diniati jadikanlah sodakonya itu kafal ada. Kanggo ngilangaken nyegah pilara, bukan kanggo pamer. Berarti nek ana wong bagi zakat, nek ana wong sedekah, bagi THR. Itu apa itu maknanya? Berarti belum ada unsur ijtinab. Belum ada unsur ijtinab. Ya pantas. Makanya apa, lihat tadi dikatakan oleh Imam Ghazali, ibadah itu dibangun dua pilar. Harus ada iktisabnya yang namanya taat, melakukan seluruh perintah. Dan ada unsur ijtinab yang disebut dengan unsur takwa, yaitu meninggalkan segala larangannya. Ayo kita sekarang dibangun. Bisa dipahami kan? Nah itu. Jadi tidak cukup hanya dengan sholat. Tidak cukup hanya dengan bayar zakat. Bagaimana ente dagang? Nipu orang apa enggak? Bodoni wong apa ora? Goroh apa ora? Kalau Anda zakat tapi masih goroh, berarti Anda belum melakukan ibadah dalam kerja itu. Kerja Anda pasti bukan ibadah. Karena pilarnya ibadah itu ada unsur iktisab, yaitu ketaatan, melaksanakan. Dan ada unsur ijtinab yang disebut unsur takwa, yaitu meninggalkan. Jadi kemarin kalau kita bicara kerja itu dilihat ibadah atau bukan, dilihat dari sisi ini, niat. Kemudian dari sisi prakteknya, praktisnya itu, pelaksanaannya apa? Sudah memenuhi unsur ini atau belum? Ada unsur iktisab, unsur ketaatan, dan ada unsur ijtinab, yaitu ketakwaan, maknanya meninggalkan larangan. Hati-hati. Jangan bangga kita kerja, lalu dengan hasil kerja kita sedekah, udah ibadah. Nanti dulu, lihat cek unsur ijtinabnya. Lihat unsur ketakwaannya, sudah dipakai apa belum? Contoh sekarang, kalau ada orang korupsi, wah bagi-bagi duit sedekah, wah, apa itu ibadah? Bukan. Orang saudagar bagi-bagi duit, tapi ketika kerja, ketika bisnis, dia banyak melakukan kecurangan. Apa itu ibadah? Bukan. Karena tidak ada unsur ijtinabnya. Oh ya.
Dah, makanya kata Gusti Allah lagi kepada Nabi Yunus, waj'al sodakotaka kafal ada. Nih bagi-bagi sembako, niatnya jangan pamer. Jangan niat biar dipilih lagi jadi DPR RI. Tapi niatlah kaful ada untuk melindungi diri kita sendiri. Saya nggak tahu ya hatinya orang. Kira-kira kalau ada calon DPR bagi-bagi itu, kira-kira lillahi ta'ala plus apa ada udang di balik piring? Ayo, kalau sekarang nih, saat sekarang nih ada anggota DPR dari PKB, dari Golkar, dari Partai Panci, Partai Cowet umpamanya, terserah. Bagi-bagi sembako, kira-kira lillahi ta'ala apa? Biar masa depan dipilih lagi. Hah? Padahal lihatnya, kalau kau pengen sedekah yang bermanfaat untuk kita, mestinya itu jangan mikirin manfaat untuk orang lain. Tapi mikir kita sedekah itu bagaimana sedekah kita itu manfaat untuk kita. Maknanya apa manfaat untuk kita itu? Benda di ibadah, bukan manfaat biar dicoblos lagi yang akan datang. Jadi ketika kita ibadah itu maksudnya di sini Gusti Allah pesan kepada Nabi Yunus. Waj'al sodakotaka kafal ada. Jadikan Yunus sodakomo itu adalah sebagai penyelamat dirimu. As-sodakotu sodako bisa musir balane awake. Wis ngono wae. Niat isun bismillah aku ngene. Jangan mikir orang lain. Mana jangan mikir orang lain itu? Walaupun mudah-mudahan manfaat ya Bu, itu urusannya dia, seperti kita buang kaitan. Kalau bisa sedekah yang begitu tuh, yang ikhlas itu biasanya tanpa pakai identitas. Loh, zaman saiki tadi saya katakan, anggota DPR RI bagi-bagi sembako, seragamnya Banom NU, kurang ajar itu. Politik NU itu jangan dibawa-bawa. Lihat tuh banyak di Facebook gitu. Bantuannya si Fulana dari partai A. Tapi yang membagikan baginya pemakainya seragam Banom NU. Ada udang di atas piring. Ada udang di atas piring. Jadi makanya lihat sedekah itu ada unsur istinabnya. Bagi-baginya itu baru unsur iktisab ta'ah. Yang susah itu di sini. Makanya tadi sekali lagi Imam Ghazali, unsur istinab itu lebih berat tapi lebih baik. Makanya apa? Sedikit tapi ikhlas itu lebih baik daripada sedikit tidak ikhlas. Karena tidak ikhlas itu berarti tidak ada unsur istinab, tidak ada unsur takwanya. Nah, ya Yunus, wa ana mufassirun laka hadil khisal. Fa innaka waj'al sodakotaka kafal ada fa innaka la tatasaddaq bi syai'in afdalan minhu. Karena Anda ketika sedekah nawaitunya untuk kaful ada, itu tidak ada lagi sedekah yang lebih baik daripada itu. Enggak ada. Dari mana nih? Nah, di sini wa fi dzalika isyaratun ila anna shadaqah la tanhasiru fil mal. Dan sedekah itu bolak-balik saya katakan dari tadi. Sedekah itu tidak terbatas dengan harta. Makanya tadi sore saya katakan apa? Bukan tadi sore, tadi pagi. Bahwa orang yang bekerja, usaha dengan niat kepengen bisa sedekah, belum tentu itu jadi ibadah.
Atau belum tentu orang itu akan untung. Bisa-bisa jadi buntu. Karena waktu ibadahnya habis. Karena itu ada unsur syahwat. Ya. Karena di sini kemudian diperjelas lagi. Ingat sekali lagi, sedekah tidak terbatas dengan harta. Makanya apa tadi pagi saya bilang, sedekah terbaik itu ada ilmu. Kita ngaji, kita belajar, terus kita ajarkan. Jangan seperti orang sekarang, nyari ilmu, terus ilmunya dijual. Dijadikan alat untuk mencari kekayaan. Rata-rata kan begitu, Pak. Ya mungkin secara ilmu, secara fikih sah-sah saja. Tapi aduh, nista sekali. Orang-orang yang belajar profesi itu. Makanya orang belajar profesi itu kuliah profesi itu sebenarnya bukan orang nyari ilmu, cuma orang belajar kerja. Makanya kan kemarin udah di awal-awal kabinetnya Jokowi baru itu ada wacana Mendikbud itu pendidikan kedokteran itu tidak diberi ijazah ilmiah tapi sertifikat keahlian kerja. Jadi kayak arsitek, kedokteran, apalagi apa namanya semacam itulah. Yang profesi-profesi itu kategorinya bukan ilmiah, tapi tidak perlu diberi ijazah ilmiah, tapi diberinya adalah sertifikat keahlian. Karena wong kayak gue orang belajar ilmu, belajar kerja. Dokter gigi cuman belajar bersih karange wong sing ora tahu sikatan gigi 3 tahun. Nambal ban. Mulane tambal dokter gigi karo tambal ban hebatan mana? Hebatan tuh kan tambal ban, gak perlu kuliah. Bisa nambal ban tuh lebih hebat. Dokter gigi mahal-mahal, cuman nambal untuk growong tok. Cuman kedelenge arane dokter ngono tok wis. Padahal enggak laka bedane karo tukang tambal ban. Bedane tempat kotor karo bersih itu aja. Jadi sodako itu latan khasiru fil mal. Jadi jangan selalu terfokus kepada kerja untuk kepengen bisa sedekah. Sedekah sekali lagi tidak terbatas dengan harta. Dah. Terus faida alimta anna janibal istinabi aula birriaya wal istihadi fihi, maka balik lagi, ketika kamu sudah ngerti, sudah paham kan tadi ini, berarti janibul istinab, unsur ketakwaan itu lebih penting daripada unsur ketaatan. Walaupun dua-duanya harus digabung, itu yang ideal. Sehingga bisa mengantarkan seseorang menjadi abid, disebut ahli ibadah. Itu harus bisa menggabungkan dua, unsur taat dan unsur takwa. Utamanya adalah takwa. Karena takwa itu yang bisa mengantarkan orang kepada derajat abid, ahli ibadah. Nah, ketika engkau sudah paham tentang itu, kata Imam Ghazali, bahwa unsur takwa atau istinab itu lebih utama dan perlu untuk kita jaga birriayah. Harus yang dipertahankan itu dalam ibadah itu unsur istinabnya, unsur takwanya. Fa in khasolalaka asyatrani jami'an al-iktisabu wal istinab faqad istakmala amruka. Maka ya, ketika kamu sudah bisa menggabungkan unsur taat, ketaatan dan unsur ketakwaan dalam diri kita, maka kata Al-Ghazali, faqad istakmala amruka, kau berhasil puasanya, sempurna. Jadi orang yang puasanya berhasil itu sudah bisa dicek dari sekarang. Nggak usah nunggu-nunggu nanti.
Orang yang puasanya berhasil atau tidak, mengantarkan ketakwaan atau tidak, bisa dipastikan dari sekarang. Kalau versinya Imam Al-Ghazali. Apa? Lihat saja. Bagaimana puasanya? Bisa mensinergikan enggak antara unsur ketakwaan dengan unsur ketaatan. Unsur iktisab dengan unsur ikhtinab. Kalau itu sudah bisa, sukses. Enggak usah nunggu-nunggu nanti. Istakmala amruka wa hasola muraduka, dan tujuanmu dari puasa sukses. Gak usah nunggu-nunggu nanti. Biasanya kan Ustadz jelaskan orang yang puasa berhasil atau tidak berhasil itu tunggu nanti setelah bulan Syawalnya seperti apa. Kelamaan. Kita pakai teorinya, retorikanya Imam Al-Ghazali. Kita sholat berhasil apa tidak, haji berhasil apa tidak, umroh berhasil apa tidak, puasa berhasil apa tidak, sodako berhasil apa tidak, sholat sunnah puasa berhasil apa tidak. Bisa dilihat dari sekarang. Bagaimana? Puasa, sholat berhasil enggak? Bisa dilihat. Kemarin sholatnya orang itu puasanya kayak apa? Itu bisa mensinergikan gak antara unsur ketaatan dengan unsur ketakwaan? Kalau sudah bisa mensinergikan, berarti berhasil sudah. Itu kan yang maksudnya la'allakum tatakun. Sinergikan. Jadi jangan cuma taatnya tok, formalitasnya doang. Sampai batuk pada ireng. Enggak ngaruh batuk ireng gue. Bahkan nerai ireng sekalian pun enggak ngaruh. Itu adalah ahli ibadah. Enggak bisa. Karena yang menyebutkan mengatakan itu ketika unsur istinab ketakwaannya lebih dominan. Baru. Walaupun batuknya orang ireng. Bisa lebih disebut abid. Bisa pas disebut mutakin daripada ente yang batuknya ireng, tapi mulutnya tidak bisa dijaga, suka membid'ahkan dan memusyrikan orang. Itu tidak ada unsur istinabnya, babar beras itu. Gak ada. Gitu ya. Maka terus apa kata Imam Ghazali? Waqad salimta. Dan kau selamat. Orang ibadah itu banyak yang tidak selamat. Malah bukannya pahala, tapi malah ancaman siksa. Puasa. Puasa tapi ngerasa di wong. Ayo, selamat orang. Gak bakal selamat. Boro-boro oli ganjaran. Malah oli godop. Mana dapat rito, malah godok. Wa ghanimta, dan kau akan meraih Oscar, piala Oscar dari Gusti Allah. Mutakin itu Oscarnya, pialanya. Awas tuh ya, ini ilmu bener loh, ilmu bener nih. Ini ilmu benar diperhatikan. Jadi selama ini kita masih fokus kepada formalitas yang disebut unsur ketaatan. Ini ternyata sumber kegagalan kita dalam ibadah. Karena kita belum bisa mensinergikan antara unsur taat dengan unsur takwa. Kita sekarang masih pada fokus kepada unsur taat. Tapi kanggo wong mubtadiin, wong awam wis luar biasa. Makanya orang awam itu jangan dihukumi. Oh, sampean sembahyangnya tidak sah, biarkan aja. Tapi juga tetap kudu dituntun ben sembahyangnya dadi bener, puasanya dadi bener. Dah. Wa illam tablugh illa ila ahadihima. Jika kita tidak mampu menggabungkan antara unsur ketaatan
dan unsur ketakwaan di dalam ibadah kita, kata Imam Ghazali, mestinya idealnya itu harus bisa menggabungkan antara unsur ketakwaan dengan unsur ketaatan. Tapi jika tidak bisa, kata Imam Ghazali, illa ahadima, kecuali kepada salah satunya, imma ketaatan, imma ketakwaan, fal yakun dalika janibal istinab, maka usahakan yang harus dipilih itu adalah unsur istinab, ketakwaannya. Nih dengerin baik-baik, jelasin. Mestinya biar berhasil ibadah yang hebat, itu harus kita berhasil menggabungkan unsur taat dan unsur takwa. Ini memang abot. Ini memang sikapnya para abidin.